Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Stentono, NPM 33230054, kelas 4B, mata kuliah biologi sel. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang dinding sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, dan fungsi meskipun struktur penyusunan berbeda. Yang berikut karakteristik dinding sel. Karakteristik dinding sel yang pertama, tebal dan kaku. Yang kedua, menghalangi sel untuk bergerak di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, bukan barier absolut. Yang keempat, komunikasi dengan menggunakan nokta yang di dalamnya terdapat plasmodesmata. Yang berikut, fungsi dinding sel. Fungsi dinding sel yang pertama, satu, penyokong mekanis organ tumbuhan. Yang kedua, mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, memberi kekuatan secara mekanik sehingga sel mempunyai bentuk tetap. Yang keempat, memberi perlindungan membran plasma dan isi sel. Yang kelima, sebagai alat transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Kita masuk pada dinding sel tumbuhan. Di sini kita bisa lihat pada gambar dinding sel tumbuhan. Yang berikut kita masuk pada dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri yang pertama terdiri dari senyawa peptidoglikan, asam teichoat, polisakarida, lipid, asam amino, dan protein. Yang kedua, keistimewaan dinding sel bakteri terdapat urutan sili berganti dari N-asetil muramat dan asetil glukosamid. Yang berikut, berdasarkan pewarna gram, bakteri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gram positif dan gram negatif. Yang berikut masuk pada gambar dinding sel bakteri. Di sini kita bisa lihat gambar dinding sel bakteri. Yang berikut, bakteri gram positif. Bakteri gram positif yang pertama, kandungan peptidoglikan 30-70% dari berat kering dinding sel. Yang kedua, dinding sel yang tebal menyerap kritis violet saat pewarnaan gram sehingga pewarna ungu atau biru. Yang ketiga, adanya asam teichoat yang mempunyai dua tipe, yaitu tipe ribotol, tipe gliserol. Yang berikut, bakteri gram negatif. Yang pertama, terdiri dari senyawa lipoprotein, lipoglisakarida, dan peptidoglikan. Yang kedua, kandungan peptidoglikan 10-20% berat kering dinding sel. Yang ketiga, memiliki dua lapisan membran, yaitu lapisan dalam dan lapisan membran luar. Yang berikut, dinding sel yang tebal menyerap kristal merah muda dan merah muda saat pewarna gram sehingga berwarna merah muda. Oke, baik, kita bisa lihat gambar perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang berikut, dinding sel fungsi atau jamur. Komponen penyusunan dinding sel fungsi atau jamur. Yang pertama itu kitin. Kitin merupakan komponen utama penyusun dinding sel fungsi yang berbentuk filamen. Yang kedua, glukan. Glukan adalah polimer D glukose
berpuasa sangat baik untuk kerangka sel karena suka larut dan merupakan material kristal yang sangat keras. Yang ketiga, maman protein. Maman adalah penyusun dinding sel yang utama pada yeast atau ragi. Oke, baik, kita bisa lihat gambar fungsi atau jamur. Yang berikut dinding sel fungi. Yang pertama itu jamur uniseluler. Jamur uniseluler dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komponen penyusun dari Saccharomyces cerevisiae itu manan. Yang kedua itu komponen penyusunan dari Neurospora, rasa, kitin dan glukan. Oke, baik, kita bisa lihat dinding sel fungi pada gambar yang di samping. Berikut dinding sel tumbuhan tinggi. Dinding sel tumbuhan tinggi, yang pertama, materi dinding sel tersusun dari senyawa. Yang pertama itu hemiselulosa, yang kedua pektin, yang ketiga plastik biologi. Plastik biologi dibagi menjadi dua, itu lignin dan putin. Yang keempat protein, yang kelima lemak. Oke, baik, kita bisa lihat gambar dinding sel tumbuhan tinggi pada gambar yang di samping. Dinding sel tumbuhan tinggi dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu lamella tengah, merupakan lapisan yang pertama kali terbentuk selama pembelahan sel. Yang kedua, dinding primer, merupakan perkembangan dari lamella tengah yang mengalami perubahan primer. Yang ketiga itu dinding sekunder, merupakan perkembangan lebih lanjut dari dinding primer. Yang berikut dinding sel tumbuhan tinggi. Oke, baik, kita bisa lihat gambar dinding sel tumbuhan tinggi pada slide. Oke, yang berikut penebalan dinding sel. Menurut cara penebalannya dapat terjadi secara yang pertama itu aposisi, yaitu dengan cara menempelkan atau melapis-lapiskan bahan penebalan atau zat selulosa pada lamella tengah atau substansi interseluler, biasanya pada dinding primer. Contoh sel parenchyma phloem. Yang kedua, intussuscepsi, penebalan yang terjadi dengan menyisipkan bahan-bahan penebalan di antara mikrofibria. Sekian dan terima kasih.